Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Ini kan bagus. Mereka kasih taruh Risa. Atau pulang dari sini beli beli berapa? Itu Bagus. apa? Sudah Itu kasih ya. materi tuh yang itu kapan tuh? Yang tentang apa nih nama yang dikit apa tuh? Epistemologi. Oh itu yang ini Ibu Iren jelaskan Kak sudah. Permisi kakak, boleh minta tolong? Ya, Boleh minta tolong Kak? boleh. Oh, indeks apa ya? Kalau Oh, kasih lagi dulu. Emangnya ada materi apa? Mengenai apa? teologi agama rakyat kakak. Oh, teologi agama rakyat. Iya. Gampang saya itu. Ya, itu teman-teman. Oh itu yang tahun lalu kau presentasi tuh. Iya. Gampang itu materi. Bagus toh. Oh. Oh, ada tingkat dong tuh jadi dong baru. Oh, begitu ya. Keren. Semangat. Gampang sang. Emangnya ada materi mengenai apa? Teologi agama rakyat kakak. Oh, teologi agama rakyat. Gampang sih itu. Ya kan teman-teman? Iya. Kan tahun lalu kita yang presentasi toh. Itu presentasi tahun lalu dengan Pak Agus toh. Iya. Gampang saya itu. Gampang, Semangat. gampang, susah. Masih baru tuh jadi semangat. Aman sang. Enggak dong kalau teologi agama rakyat itu gampang, minta tolong kakak dong jelaskan boleh. Oh, itu kecil. Adi apa? Adi Paula. Oke, jadi begini. Teologi agama rakyat tuh teologi pertama yang ada yang dianut oleh masyarakat. Jadi teologi agama rakyat tuh yang dia muncul pertama sekali sebelum teologi resmi masuk yang sekarang kotong anut ini. Agama Kristen, agama Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain. Itu kotong sebut dengan teologi resmi dan teologi agama rakyat tuh dia masuk tuh pokoknya sebelum ada itulah dia tuh percaya pada benda-benda yang dong bisa lihat, yang dong bisa jadikan itu sebagai dong sesuatu yang dong anggap sakral begitu. Jadi kayak contohnya kayak ada pohon besar begitu, dong melihat itu dan mungkin dong nanti potongnya kayak sepertinya ada pohon besar begitu, pohon besar tuh dong lihat dan dong rasa itu mungkin berpengaruh, ada roh-roh di dalam situ dan dong sembah, dong bikin ritual begitu atau dong bikin ada yang mitos, kata biasa bilang mitos atau tahayul begitu. Jadi dong tuh kayak sembah pohon, sembah batu-batu besar begitu. Sama kayak kalau ada pohon begini besar, dong percaya kalau di situ mungkin ada tinggal penunggu begitu. Jadi dong sembah, kasih sesajen begitu. Jadi di buku tuh ada jelaskan 5 karakteristik dari teologi rakyat. Yang pertama tuh dia kayak totalitas dan representatif. Jadi kayak hal-hal sepele, hal-hal yang kotong anggap sepele bagi dia itu kayak dia kaitkan itu untuk jadi sesuatu hal yang baru. Jadi kayak misalnya kayak di beta daerah ada
satu ibu hamil dia dan dia suami, kalau dia punya suami selingkuh berarti masyarakat teologi rakyat nih dong percaya kalau kalau KDW kampung tuh kalau ada yang itu sanus pakai kalau habis dia tuh kayak kurang terpelajar begitu, biarpun sekarang kotong su dengan apa modern, kayak kotong hidup di zaman modern, tapi ini teologi ini dia tetap pada sebelumnya apa yang nopel sebelum itu yang dong jadikan pegangan begitu. Dan dia tuh juga bercolak alam, dia tuh memanfaatkan ritual begitu ya. Kayak orang-orang sakit, kayak dong ada sakit begitu, pasti dong akan pergi ke orang yang kayak paranormal begitu. Dong pi supaya tanya-tanya solusi, atau dong pi kayak supaya apa ya, kayak contoh kayak dong kayak kurang berhasil, dong pi di situ, tapi biasa dong di situ pasti dong akan bawa uang begitu. Dong bawa uang, kemudian dong bayar begitu, kan mungkin lebih gratis toh. Nah, begitu. Jadi kalau apa ya, dalam beta punga adat nih, adat Timor nih, biasa dong sebut Tuhan tuh kayak apa ya, Wisneno begitu, berarti Tuhan Yesus. Sini nih kayak apa, kayak Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kalau dalam bahasa Timor ada berbagai bahasa, kayak bahasa Timor, bahasa Sabu, bahasa Alur, dan bahasa lainnya. Jadi ala agama rakyat tuh dia tuh berkaitan dengan budaya. Dan beta nih ada ambil salah satu contoh yang berkaitan dengan ala agama rakyat tuh seperti apa ya? Seperti supranatural. Oke. Supranatural tuh dong tuh yang kayak masih percaya kepada gaib-gaib begitu. Jadi beta ambil salah satu contoh nih kayak orang apa? Para paranormal dong. Kalau di kampung tuh biasa disebut orang dukun, kayak orang-orang pintar begitu. Jadi kayak contoh kayak katong nih kayak son berhasil atau kayak katong ada masalah begitu, pasti orang-orang yang dong kayak percaya hal tersebut pasti dong pilih orang paranormal begitu. Dong kayak minta penjelasan atau dong untuk kayak kasih dong solusi begitu. Atau kayak dong sakit, dong untuk minta penyembuhan begitu. Tapi dong itu pasti dong bukan kosong, ada dong bawa ayam, atau dong kayak dong bawa apa ya, bawa makan begitu, atau dong bawa persembahan begitu. Persembahan ada yang persembahan berupa hewan atau persembahan berupa uang begitu. Jadi beta juga mau kasih apa salah satu contoh kayak bahasa di kampung nih, terutama beta kan orang Timor. Di orang Timor nih kan biasa dong menyebut Tuhan Yesus nih dengan Wisneno atau kayak Tuhan Allah begitu. Untuk orang Timor atau orang Sabu, berbagai orang Rote, orang Timor, orang Sabu, orang Rote, orang Alor, orang Batak dan sebagainya. Jadi begitu. Mengerti itu ada gambaran sedikit. Ada sedikit-sedikit. Bahasa apa sih ini? Wih, batu lobet, mulu sudah belum datang. Bahasa apa? Ada 3 tidak tanya katong dengan apa? Katong materi tahun lalu tuh dengan Pak ini Agus tuh. Ilmu teologi? Iya. Materi apa mas? Berkaitan dengan ini ala agama rakyat tuh. Teologi apa rakyat? Kemudian nggak ngerti ya dong? Katong suka kasih dia penjelasan sedikit, jadi pasti suara tangkap sedikit kok. Oh jadi gitu, adik ini mau tanya teologi sama rakyat. Iya. Udah guys, langsung duduk. Iya. Udah. Di mana apa yang disuruh jelasin nanti? Agama teologi rakyat. Teologi agama rakyat. Iya, teologi agama rakyat. Bawa buku ini. Oh yang ini. Oke, aku jelasin ya. Ternyata agama rakyat itu percaya bahwa ada yang mereka sebut itu Allah pencipta semesta, sumber hidup dan pemberi kesuburan dan kesejahteraan. Jadi kalau misalnya nih ada hujan yang diberikan Tuhan, nah mereka percaya bahwa hujan yang diberikan itu adalah ya buat kesuburan dan ya memberikan oksigen atau menghilangkan debu-debu yang ada. Jadi mereka percaya itu. Kak, ini saya baru ingat kalau pamali itu kan berhubungan dengan rakyat. Nah, terus kalau pamali-pamali yang
saya dengar tuh katanya ada yang kata pulang dari kuburan harus cuci tangan atau kaki, ganti baju, mandi. Nah, kalau Pamali itu dia masuk di antropologi rakyat. Itu Pamali itu dia masih percaya dengan roh dan alam jadi satu berkaitan. Rohnya ini dalam arti roh-roh kayak macam-macam orang-orang yang sudah meninggal begitu, lalu roh-roh setan begitu. Jadi kalau misalnya ada kata Pamali misalnya kita bispi dari orang meninggal ke kuburan, lalu kita sempit mati itu, lalu nanti orang mati yang kita kasih kubur dia bakal datang ikutin kita sampai rumah begitu. Kalau itu masih dipercaya. Ya, itu masuk di antropologi. Jadi antropologi ini dia percaya dengan roh-roh halus yang dari agama primitif sebelumnya. Teologi agama rakyat juga itu dia membahas tentang kosmologi. Kosmologi itu pandangan tentang dunia. Nah, pandangannya teologi agama rakyat tentang dunia itu dunia itu tempatnya sesuatu yang nampak dan tidak nampak. Nah, sesuatu yang nampak itu manusia, sesuatu yang tidak nampak itu kayak Moses bilang roh-roh gitu. Roh halus. Nah, karena adanya manusia dan roh itu kan ketidakstabilan. Nah, itu yang menyebabkan adanya perang, yang ada pertempuran dan perebutan kekuasaan. Nah, karena adanya perebutan kekuasaan itu, akhirnya manusia itu harus menanggung mereka dikutuk, manusia dikutuk, terus mereka kutukannya itu mereka harus menanggung untuk ada pertempuran itu. Nah, terus juga roh-roh itu mereka itu ada yang nampak dan yang tidak nampak. Nah, yang nampak itu seperti seperti kayak senjata-senjata. Nah, senjata itu yang kayak senjata sakti gitu, kayak tahu kan pasti senjata saktinya orang Jawa, keris dan segala macamnya itu. Nah, terus yang tidak nampak itu kayak kutub, sumpah, terus juga ada ilmu sihir, magis dan yang seperti itu. Nah, terus juga menurut pandangannya mereka itu dunia itu ada tiga bagian atas itu bagiannya tempat tinggalnya Allah, bagian tengah itu manusia, dan yang bagian bawah itu tempat tinggalnya roh-roh jahat. Nah, dari ketiga bagian itu ketiga batasan itu sebenarnya kabur. Jadi itu kenapa itu ada tindakan dari atas ke bawah, tindakan atas ke bawah itu ke dalam bagian tengah, maksudnya tindakan atas ke bawah dan ke dalam bagian tengah. Terus juga ada mitos-mitos agama primitif itu tentang apa ya, kalau misalnya jarak antara bumi dan langit itu kayak beberapa tetangga, seperti kayak tetangga begini, kayak cuma beberapa. Jadi makanya orang-orang langit sama orang-orang bumi itu mereka bisa ke bagian atas sesukanya, ke bagian bumi sesukanya, seperti itu. Terus juga bagian tempat manusia itu dibagi jadi dua, sakral dan profan. Profan itu tidak sakral. Kalau yang sakral itu seperti kayak baik, suci, sehat, utuh, terang, elok, maju dan seterusnya. Kalau yang tidak sakral itu ya jelek, terus juga kotor, najis, jahat, kayak apa lagi ya, cacat, gelap dan seperti itu. Nah, itu kosmologi tentang pandangan tentang dunia. Jadi dalam teologi agama rakyat itu mempunyai kelemahan dan kekuatan. Kalau kekuatan itu adanya hubungan antara manusia dan alam. Dalam arti kayak kita hidup di sekitar lingkungan gitu. Terus contohnya seperti di tempat tinggal saya di kampung, banyak orang yang menanam pohon pala dan pohon kelapa. Pohon pala dan pohon kelapa ini menjadi mata pencarian bagi masyarakat di sana. Terus kelemahannya itu percampuran agama dan budaya. Seperti teologi agama rakyat mempengaruhi oleh budaya seperti di Kalimantan, Bali. Agama rakyat berbeda walaupun sebagai teologi rakyat, sebagai teologi resmi melihatnya menyembah, tetapi konteksnya itu berbeda. Seperti itu. Nah, jadi
ritual itu dia tuh kayak kebiasaan ulang-ulang begitu. Jadi agama rakyat itu dia tuh kayak kumpulan-kumpulan kepercayaan yang tidak beratur begitu, kayak tidak resmi. Nah, teologi agama rakyat juga ini dia itu menjalin hubungan dengan dewa-dewa atau roh-roh begitu. Misalnya mereka menyembah roh-roh leluhur. Nah, seperti upacara kematian. Nah, mereka menyembah roh-roh tersebut itu karena mereka mempunyai tujuan. Ya, mereka mempunyai tujuan yaitu mereka menghormati dan meminta bantuan kepada roh-roh leluhur itu. Karena mereka percaya ketika mereka menyembah roh-roh leluhur, kayak mereka mendapat kebaikan begitu. Nah, itu poin yang pertama. Pada poin yang kedua yaitu berupaya memperoleh pengetahuan akan kehendak Allah yang biasa disebut supreme being. Biasa disebut supreme being itu dalam bahasa Inggrisnya, yang dalam bahasa Indonesianya itu makhluk tinggi. Nah, pada poin yang ketiga yaitu Allah menyampaikan pesan kepada manusia itu melalui perantara. Nah, jadi seperti itu titik temu dari teologi agama rakyat dan agama resmi. Gimana Paula? Sudah ngerti tentang teologi agama rakyat? Kayaknya udah dikit-dikit. Kak, mau nanya, apa agama teologi rakyat bisa mempengaruhi teologi resmi? Bisa sih. Teologi rakyat bisa. Contohnya kayak teologi agama rakyat itu teologi agama resmi itu dia mengadaptasi teologi agama rakyat, kayak contohnya kayak ritual sehari-hari begitu. Ritual sehari-hari kan pakai ritual untuk berdoa untuk makhluk-makhluk yang percaya sebagai rumput Allah yang paling tinggi begitu. Tapi kita mengadaptasi itu, jadi kita berdoa, kita melakukan dengan ritual, tapi dalam kita pun itu berdoa begitu, kita berdoa seperti kita agama Kristen ya, kita berdoa untuk Tuhan Yesus begitu. Terus kayak adaptasi ajaran begitu, dan sering di sekolah tuh ada mata pelajaran tuh yang mengajarkan teologi agama rakyat, bukan teologi sih, tapi kayak adat istiadat rakyat zaman dulu, supaya kita kita tidak mengikuti, kita tidak diajar untuk mengikuti hal tersebut, tapi kita mempelajari itu sebagai kita kekayaan budaya yang masih ada, dan kita dapat menghargai begitu, dapat melestarikan. Ya. Mana caranya untuk hidup berdampingan orang yang masih dengan orang yang masih percaya tentang teologi agama rakyat seperti itu? Kalau menurut saya sih, kalau saya yang hidup sama-sama dengan orang yang masih percaya dengan teologi agama rakyat, dengan saya yang sudah percaya teologi agama resmi, ya saling menghargai sih dengan adat istiadatnya mereka. Karena sebelum ada teologi agama resmi sudah ada agama rakyat, ya teologi rakyat yang pertama. Dan kita kan juga sebagai manusia ya, masing-masing punya kepercayaan, apalagi itu kepercayaan yang sudah sejak dulu turun temurun sampai di yang sekarang mungkin mereka masih percaya ya, karena mungkin apa yang tidak bisa lagi untuk terima dari luar, karena sudah sangat terikat dengan teologi agama rakyat. Jadi ya itu saling menghargai. Terus adat istiadat mereka juga tidak perlu mengkritik cara mereka ibadah atau percaya tentang pohon atau batu. Itu sudah turun temurun. Iya. Masa kita bongkar dong sebelum percaya kita punya Tuhan. Iya. Inilah ya, bagus amat sih, tapi semoga Paula inilah bagus. Oke, tetap semangat. Dan Terima kasih banyak. Oke. Sekian video singkat kami. Terima Emang materinya apa? tentang
agama teologi. Teologi agama rakyat. Di teologi agama rakyat itu juga ada tentang kosmologi. Kosmologi itu pandangan dunia. Nah, pandangan dunia Haleluya Itu materi. Ada gambaran-gambaran sedikit begitu Kak. seharusnya sih sudah bisa pahami sih. Oh iya, udah dapat. Bahasa apa sih ini? Mumpung udah datang. Apa? Sekenal lihat tanya katong di. Kakak Nona. Nah, kalau gitu kan kita udah jelasin semua materinya ke Paula. Apa Paula sudah mengerti buat materinya? Udah lebih baik sih, lebih paham lagi sebelum kesini. Oke. Mantap. Keren. Tetap semangat. Tetap semangat, Soalnya katong masih doa lama lagi kasih di follow sini, supaya follow ilmu ini jadi lagi tetap semangat. yang terbaik. Oke mana teman-teman? Meskipun betul, kami, betul. meskipun kami penilai soalnya baik, tapi semoga Kakak Paula, Adik Paula. Rizal. Masih banyak nih materi, belum banyak kita paling sebentar. Lu jangan marah-marah, tuh belum bisa apa-apa. Pokoknya Ingat, beda lu betekan batin. Kakak, kalau materi teologi, lanjut. teologi agama rakyat. Pulang dari kakak. Aduh. Mulai dari kakak. Sekian video singkat kami. Mau jauh.